Ini langsung mulai nih ya? Oh, nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil muttaqin, nasiril mu'minina bitadhiyati qurbanan lidinihi wa ummatihi, raf'an li sya'nihi wa risalatihi wa ilani kalimatihi wa kalamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan ibtala Ibrahim khalilah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala makhlukil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum biha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-makaramun, para asatiz, para kiai, para guru, para sesepuh tokoh masyarakat, mobil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin, akhina fillah Ustadz Dede, dan juga seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah yang hadir diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, bisa bayar utang. Nggak ada yang amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bermuajahan dalam rangka kita melaksanakan kegiatan ta'lim di Ahad subuh ini. Mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya Al-Fakir bisa hadir di majelis ini kurang lebihnya 6 bulan yang lalu. Bulan November saya juga diundang untuk mengisi kajian subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali saya mengisi kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam rangka kita tafaqquhu fiddin, thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang disodorkan oleh panitia pengurus masjid adalah tentang fiqhul kurban, fiqhul udhiyah,
hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih dalam penyembelihan hewan kurban. Namun saya ada makalah sedikit yang ini juga bagian daripada kita memahami tentang fikih kurban, yaitu tentang namanya ri'ayatul bi'ah fi syariatil udhiyah. Jadi kalau kita mempelajari tentang syariah itu, bisa kita masuk ke dalam inti syariahnya, bisa kita nanti akan bisa memahami tentang hikmah syariahnya, bisa juga kita mempelajari tentang maqasidnya, yaitu tujuan syariahnya. Pada kesempatan pagi hari ini, tentu salah satunya adalah kita bicara tentang maqasidut tasyri' atau maqasidus syariah, apa tujuan daripada syariat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini kali makalahnya terbatas nih, mohon maaf ya, cuman fotokopinya sedikit doang itu. Jadi judul yang saya angkat adalah Ri'ayatul bi'ah fi syariatil udhiyah. Kalau bahasa kerennya dah, ekoteologi dalam syariat kurban. Apa itu eko? Ekologis. Kalau kita belajar tentang ekologis itu berarti ilmu yang mengkaji tentang hubungan sosial kita dan hubungan kita, interaksi sosial kita dengan lingkungan. Apa itu teologi? Teologi artinya ilmu tauhid, artinya ilmu keimanan kita. Jadi kalau bicara tentang ekoteologi berarti di sana ada implementasi, ada wujud yang harus kita lakukan sebagai bagian daripada keimanan kita di dalam lingkungan sosial kita. Kenapa ini penting di dalam kita mempelajari tentang syariat udhiyah ini? Karena lagi-lagi bahwa setiap kali tahun kita memasuki kegiatan rutinitas kita di Idul Adha ini, gitu ya, ada orang yang merasa ini senang, tapi ada juga orang yang merasa terganggu. Ya mungkin kalau yang mereka merasa terganggu, tidak paham dengan syariatnya, mungkin bisa jadi karena berbeda agama. Bagi kita tentu saja tidak mesti harus kita jawab dengan argumentasi, membantah dengan retorika, dengan diplomasi kita, dengan omongan kita, tapi kita buktikan dengan perilaku kita. Nah inilah yang kita akan coba mereview, melihat kembali apakah ajaran Islam itu juga memperhatikan persoalan lingkungan. Di antaranya apa sih yang seringkali muncul itu ketika Idul Adha itu? Ada beberapa orang berkomentar, kalau udah Idul Adha pasti tempat kita kotor, pasti tempat kita bau, pasti masjid-masjid banyak sampah-sampah, pasti masjid-masjid banyak darah katanya, banyak virus, penyakit, nah macam-macam lah itu. Sehingga tentu saja hal ini begitu terasa menyakitkan bagi kita umat Islam. Mungkin kalau orang yang agak ekstrim jawab, ini agama gue. Ekstrim nih jawab nih, ini agama gue, syariat gue, gua mau begini urusan gue, buat apa malu, kan gitu ya. Tapi apakah kemudian kita menjawab semacam itu? Tidak. Tapi justru yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita melihat di dalam agama ini, apakah persoalan-persoalan ini juga dibahas. Nah inilah yang kita bahas, adalah tentang ri'ayatul bi'ah, satu kewajiban kita untuk memakmurkan, memelihara, melestarikan, menjaga lingkungan kita. Nah, ini ternyata hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang Allah singgung di dalam proses yang berkaitan dengan masalah penyembelihan hewan kurban. Di antaranya kita bisa melihat di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Wal budna,
jamak dari kata badana. Dalam tafsir, wal budna ini maknanya adalah al-baqarah wal ibir wal ba'ir, adalah sapi, unta. Artinya hewan-hewan yang memang itu boleh sah untuk disembelih. Di sini kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, bahwa hewan-hewan yang kita kurbankan itu terdapat syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berbicara tentang syiar-syiar agama Allah, berarti artinya bahwa di dalam semua proses penyembelihan hewan kurban ini harus ada ikhbar, harus ada iklan, harus ada sebuah publikasi bahwa ini adalah syiar-syiar agama Allah. Kita menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada semua orang yang melihat, menonton, menyaksikan tentang yang namanya proses udhiyah, proses penyembelihan hewan kurban. Zalikum khair, lakum biha khair, kata Allah. Karena di dalam penyembelihan hewan ini banyak sekali yang namanya nilai-nilai kebaikan. Inilah pentingnya kita bukan hanya sekedar ibadah rutinitas, bukan hanya ibadah tahunan yang kita laksanakan, tetapi di sana ada namanya memperhatikan tentang syiarullah. Nah, nanti kita akan masuk apa saja yang kita coba akan sampaikan. Di antaranya adalah di dalam rangka kita menjaga tadi kondisi ekologi kita, lingkungan kita. Tentu saja ini adalah bagian daripada tugas kita. Bukan hanya kita sebagai Abdullah, orang yang beribadah kepada Allah, tapi juga sisi lain kita adalah khalifatullah, khalifah fil ardi. Kita juga bertugas untuk menjaga, memelihara kelestarian di bumi ini. Jadi bukan hanya sampai kita selesai pelaksanaan syariat, tidak, tapi di sana ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab lingkungan. Saya mengistilahkan ini nantinya ke dalam beberapa hal. Di dalam kajian-kajian fikih tentu saja seorang ulama besar yang dia disebut dengan ulama kontemporer. Beliau lahir di Mesir dan kemudian banyak menimba ilmu, terus sampai akhirnya ke Qatar dan sebagainya. Namanya Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau terkenal dengan pemikiran wasatiyahnya, pemikiran moderatnya. Dan itu salah satu pemikiran beliau itu adalah tentang menambahkan satu unsur di dalam maqasid tasyri' kita, yaitu tentang namanya hibzul bi'ah. Kan kalau kita belajar tentang maqasid tasyri' itu ada 5 ya. Ada hibzul din, hibzul aql, hibzul nafs, hibzul mal, ada hibzun nasl, ada 5 tuh. Jadi kalau kita, tujuan syariah kita adalah kita menjaga agama, menjaga akal kita, menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, gitu, dan menjaga keturunan kita. Nanti ini cocoknya dengan syariat mana saja cocok, gitu ya. Termasuk di dalam udhiyah, syariat kurban ini diantaranya adalah hibzun nafs. Penterjemahan hibzun nafs ini menjaga jiwa seorang itu agar bersih, ya, rohaniyahnya bersih, jasmaniyahnya bersih. Maka di sana bukan hanya urusan dia hubungannya kepada Allah, tapi hubungan kepada vertikal, kepada horizontal, interaksi sosialnya, manusianya. Maka di sana kata beliau harus ada hibzul bi'ah, yaitu memelihara lingkungan. Nah, itu banyak kajian-kajian tentang usul fikihnya. Di antaranya adalah la dharara wa la dirara. Jadi ketika kita menerapkan fikih itu jangan membahayakan buat diri sendiri, juga jangan membahayakan buat orang lain. Gitu. Jadi ini sebagai prinsip. Nah, karena itu maka bagaimana kurban ini bisa dilaksanakan? Dengan cara
dengan kita memperhatikan unsur riayatul bi'ah, memelihara lingkungan kita, saya mencoba untuk membuat sebuah rumusan. Yang pertama adalah rumusannya itu yang disebut dengan green kurban. Wah, apa itu green? Green itu pasti dikonotasikan hijau. Hijau itu berarti adalah indah, nyaman, teduh, dan sebagainya lah. Jadi green kurban itu artinya bahwa ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kita harus melihat tentang kondisi lingkungan kita yang sehat, gitu ya. Supaya menjaga dalam pelaksanaan itu adalah kita menjaga tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan ekologi, dengan kotoran-kotoran, limbah-limbah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melaksanakan hewan kurban tapi ini masih kotor, masjid kita kotor. Makanya ada orang yang berpikir kalau perlu jangan motong ini masjid, sono aja di RPH. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu tuh? Ada, karena dia mikirnya masjid jadi kotor katanya. Ya ini sah-sah saja pendapat, tetapi nanti sebenarnya bisa disiasati, gitu ya. Ada tempat penyembelihan khusus, ada lubang-lubang yang bisa kita buat di sana, darahnya di situ dialirkan. Jangan darahnya dialirin ke got-got, ke drainase. Nanti akhirnya ini bisa menjadi saluran penyakit. Tapi kalau di satu tempat dibuat, disitulah kemudian darah itu dipendam, dikubur, itulah salah satu namanya green kurban. Kita menjaga kebersihan lingkungan, gitu. Nah, tentang masalah ini tentu saja ini adalah berangkatnya bukan dari hanya sekedar kita peduli dengan kondisi lingkungan, itu tidak ada perintahnya. Allah yang perintahkan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'ah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah yang perintahkan, jangan kita orang yang beriman ini melakukan apa? Tufsidu fil ardi, ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Termasuk kita tidak pernah memperhatikan nanti itu berkembangnya virus penyakit karena darah yang berceceran, tidak kita bersihkan dengan inspektan dan sebagainya, itu bisa menimbulkan penyakit. Kemudian apalagi? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan banyak sekali ayat-ayatnya yang menyebutkan kita harus hati-hati bahwa yang namanya kerusakan di muka bumi, ya, itu juga karena kita keteledoran diri kita, yaitu zaharal fasadu bil barri fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, ini kita harus perhatikan. Nah, karena itu para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebuah konsentrasi yang pertama. Bagaimana caranya kita menerapkan ini adalah dengan kita green kurban tadi itu, memperhatikan tadi, ya, memperhatikan kondisi bagaimana agar kondisi ini baik. Nah, di sana disebutkan untuk green kurban ini diantaranya adalah apa? Jadi misalnya darahnya ditanam, dikubur, kotorannya, sisa organiknya, ya, itu di daerah tertentu dijadikan kompos, ya. Kalau dia itu memang tiap harinya itu, ya. Kalau kita mungkin dibuang, tapi dibuang di tempat yang khusus, dipendam dan sebagainya, sehingga bisa baik. Kemudian drainasenya yang buat mencuci segala macamnya itu, ya, saluran airnya harus selalu dibersihkan, disemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan nanti setelah kita selesai. Jangan bubar selesai aja. Akhirnya sampai 2-3 hari ini masjid masih bau domba, gitu ya. Ini harus selesai semuanya. Nah, ini bagian daripada, ternyata ini adalah tujuan daripada syariat. Ini adalah merupakan syariat agama Allah. Kemudian yang kedua, nanti kita masuk dalam fikih kurban, adalah tentang semat kurban, yaitu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban secara halal, secara cerdas, gitu ya. Secara cerdas, secara syariah adalah kita menyembelih hewan secara sesuai dengan prosedur, ya, yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Makanya disebutnya dengan penyembelihan halal kalau saat ini. Yang melaksanakan itu namanya juleha.
Juleha, bukan perempuan, bukan ini. Juleha juru sembelih halal. Iya, pelatihannya namanya pelatihan Juleha. Jadi orang yang motong sekarang itu kalau sudah punya sertifikat Juleha berarti dia udah paham tuh. Ya, jangan sekadar motong doang, karena nanti kalau sudah ada pelatihannya Juleha ini, dari mulai tata cara memotongnya, ya, itu semuanya dia betul-betul memiliki standar sesuai dengan syariah. Bukannya ini ilmunya turun temurun, nanti kita akan lihat. Nah, penyembelihannya pertama adalah dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawab. Dalam Al-Qur'an Al-Hajj ayat 36 Allah sebutkan. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, jelas di samping dia adalah memang orang yang beragama Islam, dan dia ketika menyembelih harus menyebut asma Allah Subhanahu, sekurang-kurangnya adalah Bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelih. Siapa yang baca itu? Siapa yang menyembelih? Bukannya si MC-nya. MC yang ngomong, dia kagak dibaca. Jadi dia yang baca di dalam hati maupun secara lafziah dia baca. Boleh baca selawat, kalau cukup boleh baca. Boleh baca Fatihah sebelumnya, gitu ya. Jadi ini bagian daripada, kemudian nanti sebelum itu ada praknya. Sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adanya di sebelah mana Pak? Palanya. Di mana Pak? Selatan apa utara? Di selatan. Pala adanya di selatan, badan aja adanya di utara. Jadi menghadapnya kemana? Ke kiblat. Posisi orang yang menyembelih menghadap ke, ini sunah-sunahnya. Begitu. Mau begini boleh, mau begini boleh. Nih, ini nanti di bawah jakun. Itu prosesnya begitu. Ini dibuat. Dan pisaunya nanti ya, ada syarat berikutnya. Nah, di samping asma Allah juga nanti dengan pisau yang tajam. Ini adalah yang standar yang diperintahkan oleh Rasul. Gitu. Jadi perintahnya pisau yang bukan pisau yang mahal, bukan. Tapi biasanya yang mahal tajam ya. Iya. Mau murah mau mahal yang penting tajam. Bukan pisau yang keramat. Bukan pisau yang bertuah. Wah, ini turun-temurunin dari kakek buyut saya pakainya ini. Boleh asal tajam. Iya, asal tajam. Jangan di daerah tertentu saya lihat, wah dari turun-temurun pisaunya kecil begitu. Tapi serok, lalu menyakitkan, nggak boleh. Jadi harusnya yang tajam. Sekali, 2 kali, maksimal 3 kali SOP-nya itu selesai. Ya. Itu sudah 2 hulqum warra, itu 2 saluran napas dan saluran makanan sudah terputus. Gitu. Itu anunya begitu. Fikihnya mengatakan demikian. Nah, itu kata baginda Nabi, wa idza dzabhtum fahsinu zibhatah wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Di samping menggunakan pisau yang tajam, juga kata baginda Nabi, wal yurih dzabihatahu, dibuat sesenang mungkin, senyaman mungkin hewan yang disembelih. Jadi kalau orang mau menyembelih hewan korban itu, di samping suasananya dibuat tenang, ya, si kurbannya ini, si hewan kurbannya juga dibuat tenang. Tenang artinya dia ini betul-betul posisinya aman ketika disembelih. Kakinya udah terikat, posisinya udah rebah. Makanya ada beberapa teknis di situ. Teknis merebahkan sapi, kambing. Ya kalau kambing tinggal cengkat aja blok begitu kan. Lagian sapi kan susah. Gitu. Makanya ada alat yang sekarang dibuat tuh, dirancang. Masuk, diikat, seret, ditidurin, brok gitu ya. Ada yang sekarang gitu ya. Gitu. Ya, walaupun agak lama tapi aman. Gitu ya. Ada yang ada
teorinya tuh, ditarik sini, brok aja jatuh bisa. Ada yang diusap-usap bisa gitu ya. Ini ada ilmunya tuh. Nah, yang penting dia dibuat nyaman dan dijauhkan tempat dia berkumpul dengan tempat penyembelihan. Sembelih di sono loh, tempat kumpul di sini, jangan dideketin, pasti dia teriak. Dan itu yang sering terjadi sebelum disembelih, hewannya kabur. Begitu apa? Temennya lagi disembelih, dia dengar, iya, dia walaupun nggak ada akalnya binatang, tapi insting Pak. Wah, temen gue lagi dibantai nih, katanya begitu. Dia kabur. Nah, ini hati-hati. Jadi harus wal yurih dzabihatahu, dibuat nyaman, dibuat tenang sesenang mungkin. Ya, wal yurih dzabihatahu. Ini kata baginda Nabi. Karena itu menjadi sebuah standar SOP penyembelihan. Jadi dibuat betul-betul nyaman. Nyaman kondisi memang fisiknya baik, sehat gitu ya. Nyaman berarti ketika mau disembelih juga aman. Nah, makanya itu dihindari kerumunan banyak orang. Makanya orang tuh ada yang menyembelih pagi-pagi banget. Bahkan ada yang nyembelih malam. Walaupun ini ada sebagian ulama hukumnya mengatakan ini makruh. Tapi dalam rangka menghindari banyaknya orang kumpul. Karena kalau kambing, hewan, lebih banyak orang kumpul, dia stres Pak. Jangankan manusia, kambing, sapi bisa stres. Kalau udah stres, lo teriak dia. Iya, gimana teriaknya? Gitu ya. Kalau udah stres, ngamuk. Kalau udah ngamuk, ya jangankan 3-5 orang belum tentu bisa ambil itu. Hati-hati. Ini kata baginda Nabi, wal yurih dzabihatahu, dibuat dia nyaman, jangan sampai stres. Makanya ada teorinya, ada yang pakai ditutup palanya supaya nggak ngelihat, kupingnya sama matanya nggak ngelihat gitu. Dan yang paling aman, dijauhkan tempat penyembelihan dengan tempat dia berkumpul, itu yang paling aman. Itu salah satu anunya ya. Itu adalah tentang semat kurban, yang kita berupaya agar kita ini menghindari dari yang namanya proses-proses yang salah, yang tidak syariah. Setelah itu dipotong, setelah disembelih, setelah dirapiin, baru kita acara berikutnya adalah distribusinya. Di situ disebutin lagi kata Allah, wa idza wajabat junubuha, kalau sudah hewannya itu sudah mati, sudah dirapiin ya, sudah dipotong-potong gitu, fakulu minha, maka silahkan bagi orang yang berkurban itu hukumnya boleh makan hewan yang dikurbankan, kecuali ulama menghukumi kalau itu adalah dia nadar, ya itu haram hukumnya. Tapi kalau dia bukan nadar gitu ya, itu boleh nggak dia makan? Boleh. Tapi jangan mesen. Udah ngorban kambing kecil lagi mesen, ntar kaki depan tuh buat gue ya, kirimin ya, siana amat itu. Gitu ya. Jadi boleh, tapi ya udah, itu nanti urusan panitia dah, kita dapat berapa gitu ya, itu boleh. Kemudian wal qani wal mu'dar. Nah, ini namanya mustahik kurban. Al qani wal mu'dar, mustahik kurban. Kalau zakat mustahiknya ada berapa? 8 asnaf. Ada 8 kelompok, itu mustahiknya zakat. Tapi kalau mustahiknya kurban itu 2, al-qani wal mu'tar. Apa itu al-qani? Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, beliau mengatakan al-qani huwal fakir alladhi yaqna'u bima u'tiyah. Bahwa yang namanya qani maknanya itu berasal dari kata qana'ah, orang yang merasa cukup gitu ya.
Jadi dia ya dibilang susah-susah banget ya enggak, dibilang fakir-fakir banget, miskin-miskin banget juga enggak. Tapi dia bersyukur kepada Allah atas karunia rezeki yang Allah berikan kepada dia, sehingga al-qani, dia itu ini dia tidak meminta, ya, tidak meminta, tapi dia punya jatah. Nah, kalau nanti dipretelin lagi siapa sebenarnya? Dia adalah jamaah masjid. Dia adalah jamaah tetap di situ. Dia adalah orang yang paling dekat di lingkungan situ. Itu adalah al-qani. Mohon maaf ya, termasuk guru-guru ngaji, ustadz-ustadznya. Ini mohon maaf ya, jangan mentang-mentang kita ustadz ini, nggak ada kepentingan. Maksudnya itu boleh hukumnya. Mau kaya, mau miskin, boleh. Nih jamaah kita mau dibagiin semuanya, boleh. Kecuali kalau udah cukup, saya mah udah cukup dah, udah kenyang makan daging. Apalagi udah tua sekarang, takut saya makan daging. Kita bagi yang kepada yang lain, itu boleh. Yang penting bagian jatahnya dapat. Tapi kalau dia mau bagi lagi, mau distribusi lagi kepada yang lain, boleh. Gitu ya. Itu kita, apalagi sekarang gitu, ada istilah kita digital, datanya secara digital. Kita udah punya data nih. Jadi itu harus kebagian. Nah, ada lagi yang kedua, wal mu'tar. Wal mu'tar itu adalah siapa? Huwallazi yata'arradu wa yas'al. Orang yang memang betul-betul merasa kurang dan dia membutuhkan pertolongan dan dia datang untuk meminta. Baik meminta secara langsung, memang dia memiliki hak. Ya, ada orang yang lagi dapat musibah, lagi gempa, lagi kesusahan gitu, daerahnya terisolir. Nah, ini boleh, walaupun jauh sana boleh. Gitu. Tapi itu tentu saja porsinya yang kedua. Porsi yang pertama adalah al-qani, porsi kedua baru al-mu'tar. Jangan semua hewan kurban sini, ayo kita kirim semuanya ke daerah terpencil sana. Nah, di sini ngeliatin doang. Ya enggak, tapi di sini semuanya diprioritaskan juga. Kecuali memang betul-betul sudah melimpah, berlimpah. Karena daging itu yang kita distribusikan itu adalah mengandung syiarullah, dan disitulah kita rasa memiliki kepedulian di antara kita, dan disitulah ada sifat ta'awun kita, saling membantu, saling menolong, dan disitu juga ada ukhuwah, persatuan di antara kita. Karena kalau kita menjadi panitia, nanti kita akan kumpul bersama-sama, ya, ada makan bersama-sama, tercipta sebuah ukhuwah kita. Nah, disitulah yang namanya beberapa hal yang terkait dengan fikih kurban itu bisa kita laksanakan. Orang yang menyembelih kurban adalah orang yang memang sesuai, dia paham. Boleh diambil dari jagal, boleh. Kalau orang yang di masjid ini ada yang bisa, dia kita pakai. Karena bukan hanya dia orang yang dari jagal udah pasti bisa, belum tentu. Dia bisa caranya, tapi dia syariah apa enggak? Nah, itu kita harus hati-hati. Gitu ya. Jadi lebih bagusnya adalah orang yang memang sudah terbiasa, pisaunya memang tajam dan memang itu sering dia laksanakan, boleh kita gunakan dia. Berapa jumlahnya? Hewannya, berarti rasionya adalah jangan hanya satu penyembelih. Kalau sapinya ada 30, kambingnya ada 50, masa yang beli ya cuma 2 orang, ya teler. Paling enggak 4 orang gitu. Jadi ada rasionya. Gitu. Jadi kasihan karena itu bisa capek. Berikutnya adalah setelah distribusi, ya, itu insya Allah 2 hal ini sudah kita laksanakan. Green kurban, smart kurban. Dan kemudian nanti adalah spiritual kurban. Kalau sudah kita masuk ke ranah ini kita tidak lagi berbicara tentang unsur-unsur syariah. Unsur syariahnya artinya udah selesai. Udah kita laksanakan sebaik-baiknya. Baru nanti Allah akan melihat mana nilai spiritual yang nanti akan terbentuk dalam diri kita. Maka dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah sebutkan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah itu terjadi dilaksanakan,
prosesnya, maka ayat ini turunnya apa? Ayat 36 dan ayat 37. Ayat 37-nya menyebutkan begitu tuh. Ketika proses penyembelihan ini sudah selesai, nanti Allah menilai. Nilainya apa? Hei, orang-orang yang berkurban, sekalipun engkau sudah berkurban, menyembelih secara syar'i, sekalipun engkau sudah bagi-bagikan semua hewan kurban itu secara benar sesuai dengan yang Allah perintahkan, tapi Allah tidak melihat hanya sampai di situ. Allah melihat kalian semuanya bekerja, sohibul kurban, orang yang berkurban maupun panitianya yang mewakili pengorbanan orang yang berkurban ini, kalian semuanya bekerja itu ikhlas apa tidak? Karena Allah apa tidak? La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Karena yang di situ adalah nilai ketakwaan di dalam diri kita. Makanya penting nih, kita berkurban bukan karena pengen gaya-gayaan, karena pengen menang-menangan, pengen ria-riaan dengan harta kita, bukan. Kita pengennya justru adalah hibzul mal, kita jaga pelihara harta kita. Mungkin ada yang haram, ada yang subhat, kita keluarin. Satu sisi itu tazkiyah, makanya jangan campuri dengan unsur ria, ya, jangan kita campuri dengan unsur ria, pamer. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita ini sudah mewakilkan sama panitia nih, kita kudu datang enggak? Nanti kalau kita datang dianggapnya ria. Sunnahnya boleh kita menyaksikan. Sunnahnya boleh kita menyaksikan hewan yang kita wakilkan untuk disembelih kalau kita berani. Kalau nggak berani, jangan dipaksa, itu namanya disunnahkan. Kan gitu ya. Itu boleh melihat, menyaksikan. Tapi jangan ngomong, nih lihat nih, ini yang paling gede nih punya gue nih. Nah, jangan begitu. Itu namanya ria tuh. Gitu ya. Jadi diem aja udah, ya. Dikasih disebutin alhamdulillah. Namanya disebutin alhamdulillah. Gitu. Nanti diniatinnya buat yang hidup maupun yang sudah meninggal boleh saja itu, karena niatnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang Maha Tahu menyampaikan pahalanya. Nah, itulah beberapa hal yang kita laksanakan. Kalau sudah nilai spiritual kurban ini yang akan sampai adalah nilai ketakwaan kita, ini adalah merupakan maqasidut tasyri'nya. Gitu. Jadi tujuan daripada syariat kurban ini adalah bagaimana menjadikan diri kita, di samping adalah menciarkan agama Allah, yang kedua adalah maqasidut tasyri'nya juga adalah menjadikan diri kita adalah sebagai hamba Allah yang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara kita berlaku ihsan. Dengan cara berlaku ihsan, berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada binatang, kepada lingkungan. Karena di sini kalimatnya muhsin ini kemana-mana nih, ya. Makanya itu kata baginda Nabi dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', gitu tuh. Allah telah memerintahkan kita berlaku ihsan di setiap apa saja, termasuk ihsan kepada orang, termasuk ihsan kepada binatang. Makanya di situ fa'ahsinu zibhata, berbuat ihsanlah kepada hewan yang kau sembelih, begitu tuh. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah sebutin terakhirnya wa basyiril muhsinin, ya kan? Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kalau sudah kita laksanakan itu semua karena Allah, ini sampaikan kepada orang yang beriman, insya Allah mereka orang-orang yang melakukan kegiatan yang karena ihsan karena Allah, wa basyiril muhsinin, pasti Allah akan berikan kabar gembira, yaitu apa? Nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Dalam tafsir wa basyir di sini adalah kalimat Allah kasih pahala reward yang besar kalau dia ihsan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan riayatul bi'ah,
ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan. Ini bagian daripada maqasidut tasyri'. Nah, saya kira itu saja sebagai kajian tambahan kita. Walaupun saya ada beberapa tulisan ya, ada namanya top 10 kurban. Wah, top 10 kurban nih. Jadi ada beberapa yang sering muncul ketika sebelum sebelum pelaksanaan kurban itu. Ada kurban itu satu kambing untuk keluarga, apakah satu kambing satu orang gitu kan, itu ada kajian-kajiannya tuh. Ada bagaimana hukumnya menjual kulit, ada bagaimana hukumnya masak daging buat panitia. Itu macam-macam tuh ya. Nanti ada apa namanya, saya kasih aja ininya nih, top 10 kurban nanti tinggal disebarluaskan aja. Jadi ternyata bahwa kajian fikih kita sangat luas sehingga ini memberikan kelonggaran kepada kita. Hal-hal yang boleh kita kerjakan, tapi hal-hal yang tidak boleh kita tinggalin, asalkan akadnya, niatnya. Ustaz, ini yang nyembelih nggak kita bayar, ya boleh saja, emang jangan dibayar. Kita mah bukan bayar, ngasih transport. Nah gitu bahasanya tuh. Iya, kita nggak usah bayar, kasih transport, dia datang kemari pakai transport, bener apa bener? Iya, Ustadz di ceramah jangan dibayar, jangan, nggak boleh. Iya, yang penting tuh bensin dan pulsanya pikirin, bener apa bener? Ustadz pakai dibayar, nggak kuat bayar Ustadz ntar. Iya, lebih mahal daripada gaji pegawai negeri. Jangan dibayar. Jadi makanya yang kalimat-kalimat itu yang harus kita jangan terjebak. Jangan terjebak. Ustadz itu berdakwah di jalan Allah, jangan dibayar. Bener, setuju saya. Pikirin transportnya. Itu doang. Iya. Nah, ini juru sembelih halal jangan dibayar, tapi dipikirin transportnya. Terus dikasih pala boleh, jangan minta tepinya. Dikasih kulit boleh. Terus orang yang dikasih kulit dia jual boleh nggak? Kalau dia fakir boleh. Panitia boleh nggak? Nah itu lagi tuh. Sekarang banyak kan begitu, gitu kan? Karena rata-rata ini di Indonesia kulit itu banyak yang tidak nerima. Kalau orang dulu tiap orang yang fakir miskin dikasih kulit mau aja gitu kan. Makanya disamak, nanti dijadikan proses lagi, makanan lagi. Kalau sekarang mau buat apaan udah, orang kagak mau. Akhirnya panitia. Nah ini makanya kalimatnya nggak boleh menjual. Jangan transaksinya menjual, nggak boleh. Kalau mentransaksi menjual, udah ente angkat berapa, udah mau dikasih transport berapa tuh buat panitia, begitu. Itu namanya teknis, disebutnya akad. Jangan bilang jual beli, sebab kalau bilang jual beli haram hukumnya, nggak boleh. Nah, saya kira cukup ya yang dapat saya sampaikan. Ini nanti ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya tentang masalah proses penyembelihan. Ya, nanti ada lagi bagaimana fikih-fikih yang berkaitan dengan masalah bolehkah yang menyembelih perempuan. Ya kalau masih ada laki-laki ya ngapain perempuan, entah kalau perempuan yang nyembelih yang ngeliatin demen banget. Iya, walaupun itu hukumnya boleh, pernah terjadi, tetapi gitu ya. Kemudian tambahan lagi, menurut mazhab Imam Syafi'i itu memotong rambut dan kuku hukumnya adalah makruh. Ya, afdolnya orang yang sudah berniat sahibul kurban nih, ya, untuk berkurban memang itu jangan memotong rambut serta kukunya sampai dia selesai menyembelih kurban. Ya,
Namun jika terlanjur dia memotongnya, maka ini tidak mengapa. Ini dalam kajian mazhab Imam Syafi'i, ini hanya hukumnya makruh saja. Jadi nggak nyampe batal gara-gara cukur sama memotong rambut. Ya batal loh katanya tuh, kurban lu gak sah. Ya enggak, makruh aja. Ya ini ke dalam kajian apa namanya fikihnya. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan madhabana an izalat asy-sya'ra waz-zafra fil ushri liman aradat tadhiyah makruhun karahatun tadzih hatta yudhi. Menurut mazhab kami, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzabnya, bahwa sesungguhnya memotong rambut dan kuku bagi si pengurban pada tanggal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hukumnya hanya makruh tanzih saja sampai dia selesai menyembelihnya. Gitu. Dan bagaimana seseorang jika memotong jenggot, kumis, bulu ketiak, lah banyak amat ini. Gitu ya. Kata Imam Nawawi, qala ashabuna wal maradu bil habi ana akhadha zapra wa sya'ri wa nahi an izalat zapri. Nah, panjang nih kalimatnya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan memotong kuku dan rambut adalah menghilangkan kuku dengan dipotong atau dipecahkan. Larangannya begitu tuh. Ya. Jadi memukul dengan batu atau memotong dengan apa namanya menghilangkan. Nah, larangan yang menghilangkan rambut adalah itu dengan digundul, digunting, dicabut gitu ya, atau dibakar, itu yang dilarang. Nah, adapun tentang masalah bulu ketiak, kumis, kemaluan, rambut, kepala dan semuanya, rambut dalam tubuh itu tidak termasuk. Ya, dah itu tambahan aja, tadi ada request soalnya ini harus disampaikan. Dah, saya kira cukup. Ini tentang masalah fikih kurban, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekian, barangkali kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup, monggo silakan. Cukup ya? Ya. Kalau kajiannya fikih kurban ya pakai kitab aja, nanti bisa kita kaji kitab apa namanya Takrib, Fathul Qori, Matan Nabi Suja, bisa langsung di situ dipreterin tuh syaratnya apa segala macam. Begitu aja udah, itu fikihnya. Tapi saya menampilkan dengan sisi yang lain, makanya nanti saya buat makalah ekologi syariat kurban, ekoteologi syariat kurban, riayatul bi'ah fi syariatil kurban. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah perhatian kita, jangan sampai dua hal ini. Green kurban kita perhatikan, smart kurban kita perhatikan, insya Allah nanti spiritual kurban insya Allah kita akan dapatkan. Makanya dalam penutup tulisan saya ada istilahnya begini, gitu ya, kesimpulannya. Jadi green kurban memastikan ini lingkungan kita, bumi ini tidak rusak. Smart kurban memastikan manusia ini memperoleh keadilan, karena proses penyembelihannya sudah halal, distribusi hewan kurbannya itu sudah tepat sasaran sesuai dengan mustahik kurban. Insya Allah di situ ada keadilan. Dan spiritual kurbannya, insya Allah kita semuanya, baik orang yang berkurban maupun panitianya, insya Allah nanti akan mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan taqabbal minna, semua apa yang kita korbankan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya ada salah satu tambahan doa, Allahumma taqabbal minka wa ilaika. Kan ada yang pakai doa itu tuh. Kalau mau pakai doa itu boleh. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting Bismillahi Allahu Akbar, cukup. Ya. Sekiranya demikian. Ada tambahan? Cukup ya. Taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا زدنا قلبا قاسيا زدنا فما زكيا وزدنا عملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.